Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan Universitas Bina Bangsa Get Sempena. Perkenalkan, nama saya Ingrid Harlianti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023 Universitas Bina Bangsa Get Sempena, NIM 221097919. Saya mengajar di Sekolah Menengah Kejuruan Model Patriot 4 Ciawi Gebang, Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Juni 2023, akan melaksanakan praktek pembelajaran unjuk kinerja di kelas 12 AKP dengan materi integral tak tentu. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Ketemu lagi ya sama Ibu di pelajaran apa? Matematika. Sudah disiapkan alat tulis semuanya? Sudah? Paketnya siapkan ya. Kemudian tolong kalau ada sampah ya, kebersihan lingkungannya diperhatikan juga. Silakan, ada nggak? Tidak ada, bersih nggak? Bersih semuanya, lingkungan kita harus kita perhatikan juga, kita jaga ya kebersihannya untuk apa? Kenyamanan kita belajar. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran tapi Ibu ingin supaya lebih kenal dekat dengan kalian. Ibu absen dulu ya. Meskipun tadi katanya hadir semua. Ajeng ada nggak? Ajeng hadir. Alfionita? Hadir. Ada, hadir. Andin? Hadir. Ada. Dina? Hadir. Mela? Hadir. Mia? Naila kemudian? Hadir. Nida? Hadir. Iya. Rahma? Hadir. Iya. Siti Aisyah? Hadir. Kemudian Vina? Hadir. Ada ya. Zahra? Hadir. Ya, hadir semua ya. Alhamdulillahirabbil alamin, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita patut dan harus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua ya. Nikmat apa aja yang Allah berikan? Iman, kemudian kemudian sehat lahir dan batin. Ya, sehat lahir batin itu kita harus pastikan. Kadang-kadang ada yang sehat lahirnya tapi batinnya ada yang ngedumel, ada yang lagi kesel, ya kan? Ada yang patah hati. Itu berarti masih dalam keadaan sakit batinnya. Jadi pastikan kalian itu dalam keadaan sehat lahir dan batin. Ya. Untuk mengawali pembelajaran, pimpin dulu doanya. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah berdoa, segala sesuatunya kita awali dulu dengan doa. Mohon sama Allah agar semuanya dimudahkan, dilancarkan, dan terutama kalian yang sedang menuntut ilmu mudah-mudahan dibukakan ya, agar lebih dipahamkan segala sesuatunya ya. Amin ya rabbal alamin. Untuk materi sekarang yaitu tentang apa? Masih ingat? Sebelumnya masih ingat nggak materinya? Tentang turunan ya. Hari ini kita akan melanjutkan materinya yaitu tentang integral. Tapi sebelumnya Ibu ingin tahu
belajar hari ini. Pagi hari ini kalian benar-benar fokus, semuanya ada di kelas untuk siap mengikuti pembelajaran. Ya, coba semuanya ikuti instruksi dari Ibu ya. Apa yang Ibu ucapkan, kalian ikuti. Ke atas, ke atas, ke atas. Iya, ke atas bagaimana? Iya, ke atas nih ya. Ikutin ucapan apa yang dikatakan oleh Ibu ya. Kemudian angkat tangannya ke samping. Alhamdulillah sudah ya. Sudah bisa fokus sekarang insya Allah. Ya, untuk sebelum materi, di sini ada KD, yaitu kompetensi dasar untuk pertemuan sekarang, yaitu menentukan nilai integral tak tentu dan fungsi aljabar. Kemudian indikator pencapaiannya di sini untuk pengetahuan 3.331 mengaitkan konsep integral tak tentu sebagai kebalikan dari turunan fungsi. Dan untuk keterampilannya KD di sini menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral dan tertentu fungsi aljabar. Kemudian IPK-nya indikator pencapaian kompetensi yaitu menentukan konsep. Ingat ya, di sini kita sampai menentukan konsep integral tak tentu sebagai kebalikan dari turunan fungsi dalam menyelesaikan masalah. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini ada tujuan. Tujuan pembelajaran kita yaitu apa? Melalui model Pembelajaran problem-based learning dengan pendekatan saintifik diharapkan peserta didik dapat mengaitkan konsep integral tak tertentu sebagai kebalikan dari turunan fungsi dan menentukan konsep tersebut dalam menyelesaikan masalah. Ya, jadi di sini kalian akan menggunakan model problem-based learning melalui pendekatan saintifik. Nah, kalian itu harus apa? Bisa mengaitkan konsep integral, kemudian bisa juga menentukan turunan fungsi, menentukan konsep tersebut dalam menyelesaikan masalah. Sebelumnya kita itu belajar tentang turunan. Ya, pertemuan sebelumnya itu tentang turunan, kita kaitkan. Kalian itu bisa mengaitkan ya. Sampai tujuannya itu mengaitkan dan menentukan integral sebagai kebalikan dari turunan. Kita lanjutkan, yaitu tentang integral tak tentu. Sebelumnya kan sudah belajar turunan, tapi Ibu di sini mau menampilkan video dulu. Apa sih manfaat dari integral itu? Untuk apa sih integral itu? Turunan. Jadi manfaatnya hampir sama juga. Jadi ketika misalkan ada diketahui sebuah fungsi daripada kecepatan itu ada hubungannya nanti sebelum kecepatan itu integralnya daripada percepatan. Sedangkan percepatan sendiri itu adalah turunan dari kecepatan. Ya, itu untuk penghitungan kecepatan percepatan, manfaat dari integral. Kemudian proses pembuatan jembatan juga ya. Jadi di proses pembuatan jembatan juga penggunaannya itu untuk bisa digunakan oleh integral ya. Nah, di sini kalian sudah belajar turunan. Ibu ingatkan kembali, coba siapa yang mau mencoba mengerjakan atau menjawab yang nomor 1, soal nomor 1? Siapa?
Mungkin kalian takut lupa turunannya itu waktu pertemuan sebelumnya, Ibu ingatkan. Coba bagaimana jawaban hasil dari turunan soal pertama? Siapa yang mau? Ya, boleh Rahma? Jawabannya 6X. Iya. Betul? Jawabannya 6X? Betul. Betul? Betul, 6X. Nomor 2, coba dilihat. Restu silahkan jawab. Jawabannya 6X juga. 6X, betul nggak? Betul, ya. Coba yang ketiga, siapa yang mau? Nomor 3, iya boleh. Ya boleh Ajeng. Jawabannya sama 6X. Sama, 6X. Tapi kalau dilihat oleh kalian soalnya, jawabannya 6X ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tapi soalnya bagaimana? Ternyata berbeda. Berbedanya di apanya ya? Di konstanta. Itu turunan ya. Dari soal ini berbeda. Oh ya, gimana kalian bisa menjawab? Ibu pengen tahu kenapa kalian bisa menjawab, bagaimana kenapa kalian itu bisa menjawab soal-soal di atas. Dengan bagaimana caranya? Ya, boleh Rahma. Dengan cara mempelajari dan memahami terlebih dahulu materi turunan yang sebelumnya. Materi turunan yang sebelumnya. Jadi ada konsep di turunannya ya, yang harus kita pahami untuk bisa menjawab soal di atas. Ya, tepuk tangannya untuk semuanya yang sudah menjawab. Ya, Ibu harapkan semuanya juga pasti bisa ya. Cuma di sini malu-malu. Silahkan nanti kalau yang mau menjawab jangan takut salah. Di sini semuanya sedang belajar. Pokoknya semuanya harus semangat ya. Harus berusaha, apa yang tidak tahu tanyakan, dan apa yang kalian tahu berusaha untuk diungkapkan pendapatnya, boleh silakan dikemukakan, jangan malu-malu. Ya, kita lanjutkan. Di sini ada tabel. Nah, perhatikan silakan bagaimana perbandingan tiap antar kolom, dan bagian kolom kiri kanan kalian perhatikan mungkin apa tanda panahnya, itu maksudnya apa? Kalau untuk dari pendapat saya Bu ya, kan yang ini tadinya pengintegralan, terus diubah ke sini jadi turunan. Nah, walaupun misalnya integral itu punya konstanta yang berbeda-beda, tapi hasil turunan sama. Udah cukup ya? Ya, tepuk tangan buat semuanya. Terutama yang sudah menjawab. Yang lainnya silakan, masih ada kesempatan ya. Kita lanjutkan. Ya, sesudah tadi kita melihat, mengamati ya, di sini melihat, mengamati, kemudian kalian mencoba mengkomunikasikan. Ya, di sini coba lihat. Ada sebuah pertanyaan. Kira-kira bagaimana mengaitkan integral sebagai anti turunan dengan turunan suatu fungsi? Bagaimana? Siapa yang mau menjawab? Iya, boleh. Boleh Anggun suaranya. Mengaitkan integral sebagai anti turunan dengan turunan suatu fungsi adalah dengan cara mengetahui, memahami dari konsep turunan suatu fungsi ketika kita melihat tabel sebelumnya. Tepuk tangan buat Anggun. Ya, jadi bagaimana mengaitkan integral itu ternyata apa yang tadi Anggun sampaikan, kemudian sebelumnya juga Rahma bilang bahwa awalnya kita itu harus bisa memahami materi konsep turunan. Awalnya itu ya. Dan yang kedua, bagaimana mengidentifikasikan? Siapa yang mau? Kenapa? Ya. Soalnya kan bagaimana mengidentifikasi unsur-unsur dalam integral dan mengaitkannya dengan turunan suatu fungsi. Ya. Jawabannya dengan cara mengidentifikasi dengan memahami perubahan dari setiap unsur perubahan, pangkat variabel, dan koefisiennya. Ya, jadi harus bisa memahami setiap perubahan unsur. Mulai dari pangkat variabel perubahannya, kemudian dan koefisiennya. Itu perubahannya ya. Nah, dari dua pertanyaan ini, dapatkah kita mengaitkan bagaimana menentukan penyelesaian masalah integral sebagai kebalikan turunan suatu fungsi? Yaitu
Bagaimana? Nah, di sini kita akan menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian masalah integral sebagai kebalikan dari turunan. Kita akan membahasnya bareng-bareng dan sebelumnya Ibu akan membagikan kelompok dulu ya, membagikan di sini ya, pokoknya kalian duduknya harus berkelompok dulu, silahkan posisinya kelompok, mejanya dirapikan, silahkan bikin kelompoknya. Di sini kita akan membahas bagaimana mengaitkan, menentukan penyelesaian masalah integral. Ibu bagikan di sini masalah yang akan kita diskusikan, ya, LTPD dan LKPD-nya. Nanti kalian mencoba diskusikan dengan teman kelompoknya. Dikasih nama dulu. Ya, silahkan semuanya tulis anggota kelompoknya siapa aja. Di situ kalian catat nama-nama kelompoknya siapa saja. Sudah? Coba dilihat. Diskusikan dengan teman kelompoknya. Vina. Ya, gimana? Ada kesulitan nggak? Ada? Boleh. Ya. Oh, turunannya bisa jadi X. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu nggak? Betul nggak X? Ini turunannya? Fx ya diketahui sama dengan 3. Maka turunan dari, kalau turunan itu apa? Maksudnya? Ada masalah di sini? Di kelompok ini? Tidak ada, Bu. Tidak ada? Alhamdulillah, lancar semua. Alhamdulillah. Nomor 1 jawabannya pengen tahu berapa? 0. Ya, atau tidak terdefinisikan ya? Iya. Kenapa? Karena kan 3-nya itu nggak ada variabel. Sebenarnya itu bukan nggak ada variabelnya, tapi ada variabelnya tapi pangkatnya 0. Ada apa gimana? Alasan? Jadi alasannya itu kan fx pangkat fx sama dengan 3. Kan itu nggak ada pangkatnya. Sebenarnya bukan yang nggak ada pangkatnya, tapi pangkatnya ada. Variabelnya ada, tapi pangkatnya 0. Jadi 3-nya itu dikalikan dengan 0. Jadi hasilnya 0. Ya, maka hasilnya 0 0. itu karena pangkatnya meskipun tidak tertulis padahal ada. Pangkatnya berapa tadi? Aisyah? Pangkatnya 0. Pangkatnya 0. Caranya dengan mengalihkan koefisien. Rumusnya koefisien kalikan dengan pangkat yang sudah dikurangi. Pangkat yang dikurangi enggak? Berarti tadi pangkatnya 0. Kalikan 0 jadi 0. Ya. Udah enggak ada masalah lagi? Tidak. Selesai? Boleh kelompok siapa dulu? Yang mau presentasi? Boleh Siti Aisyah. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari LKPD dari kelompok kami. Di halaman berikutnya kan ada ayo ingat kembali ya. Di situ ada beberapa pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan pertama, fx sama dengan 3. Maka fx sama dengan, jadi fx sama dengan 3 itu jawabannya 0. Kenapa jawabannya 0? 3-nya itu kan nggak ada variabelnya. Sebenarnya variabelnya itu bukannya tidak ada, tapi variabelnya ada, cuma berpangkat 0. Jadi 3-nya dikalikan 0, maka jawabannya 0. Nah ini kan hasilnya jadi 0 ya. Sebenarnya 3-nya ini bukan nggak ada variabelnya, tapi variabelnya ada, cuma variabelnya berpangkatkan 0. Jadi 3 ini dikalikan 0. 3 dikalikan 0 sama dengan hasilnya 0. Nah, dari turunan fungsi di depan ini kan semuanya menghasilkan fungsi yaitu x pangkat 3, x pangkat 3, x pangkat 3, sedangkan mereka memiliki konstanta yang berbeda. Nah, jadi kenapa konstanta itu disebut tertentu? Tak tentu, karena konstanta ini bisa berbeda-beda tapi menghasilkan hasil yang sama. Nih kayak misalnya, ini cara dapatnya itu dari
1 dikalikan dengan 4 kan 4. Nah, 4-nya dibagi 4 sama dengan 1. Nah, 1 itu kalau 1x itu satunya nggak usah ditulis, jadi x-nya aja. 3-nya dari mana? 3-nya ini dari 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Semuanya sama. Jadi ada penjelasan seperti ini nih. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi turunan dapat memiliki banyak antiturunan dengan konstanta yang berbeda. Ada yang mau ditanyakan? Sudah, Bu? Tidak ada? Ya, cukup. Tidak ada yang ditanyakan? Sama? Ibu tanya dulu, sama enggak hasilnya dari semua? Hampir semuanya sama. Kalau sama, ini hanya perwakilan saja. Nanti kita lanjutkan ke LKPD, pengisian. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok Aisyah. Ternyata hasilnya sama, Ibu sudah melihat dan menyelidiki semua hasilnya sama dengan kelompok Aisyah ya. Kita lanjutkan ke LKPD-nya, LTPD-nya yang tadi barusan Ibu bagikan itu. Kalau yang sudah sama seperti tadi, dipresentasikan hasilnya ya. Dikomunikasikan di sini. Nanti teman-temannya boleh mengevaluasi hasil dari presentasi yang sudah disampaikan oleh teman yang di depan. Ya, silakan LTPD-nya dikerjakan. Bedanya F ini tuh anti turunan, ini turunan. Nah, ini anti turunan, ini turunan, ini integral. Nih, rumus lain dari integral tuh ini nih, ini tuh rumus integral. Jadi di bawah integralnya. Nah, kayak gitu. X pangkat. Sudah belum? Belum? Masih? Iya. Kelompok Aisyah sudah selesai LTPD-nya? Belum, Bu. Belum. Tidak ada masalah tapi kelompok Aisyah. LTPD. Insya Allah lancar. Boleh, sok Aisyah satu dulu boleh, nggak apa-apa. Nomor 1 aja berarti yang A, B dan C. Ya, boleh sok. Kelompok Aisyah silakan. Ibu udah. Ya, udah silakan lanjutkan. Langsung aja. Di penjelasannya, Bu ya. Ya. Jadi untuk soal yang pertama bagian A itu kan ada fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah x pangkat 2. 2 dikalikan 3. 2-nya dikalikan ke pangkat dulu jadi 6. Terus x pangkatnya dikurangi jadi 2. Terus ditambah 2x. 2x-nya dari mana? Dari 1 dikalikan dengan 2. Jadi jawabannya 6x pangkat 2 tambah 2x. Ada yang mau ditanyakan? Bentar, Bu. Sudah? Ya, tangan dulu buat kelompok. Nah, dari kelompok 1 kelompoknya Aisyah. Coba kelompok yang kedua. Ajeng boleh dulu. Minta perhatian ya. Jadi saya akan menjelaskan nomor 2 ya dari soalnya. Oke, lanjut penjelasan yang B ya. Kan dari soalnya aja fx sama dengan 2/6 x pangkat 5 ditambah x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 17. Nah, di sininya ditulis fx sama dengan integral fx ditambahin dx. Lalu integral 2/6 x pangkat 5 ditambah x pangkat 4
dikurang 3x pangkat 2 ditambah 17 dx. Nah, 17-nya ini dari soal yang ada di atas ya. Terus 2x pangkat 6 ditambah 1/5x pangkat 5 dikurangin x pangkat 3 ditambah 17x tambah 7. Nah, kenapa ini variabel pangkatnya 6? Karena 5 ditambahin 1 ya, karena kan integral. Terus yang ininya juga sama. Lalu yang bawahnya lagi, fx sama dengan 2x pangkat 6 ditambah 1/5 x pangkat 5 dikurang x pangkat 3 ditambah 17x ditambah c. Lalu hasilnya 128 ditambah 32/5 dikurang 8 ditambah 34 tambah c. Hasilnya jadi 802/5 ditambah c. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan lagi? Ada? Sama jawabannya? Jawabannya sama. Ya. Tepuk tangannya buat kelompok 2. Ya, karena hasil jawabannya sama, di bawah semuanya berarti sudah bisa ya. Mudah-mudahan dari satu kelompok ini ketika ada perbincangan silakan buku-buku tadi share, diskusikan dengan teman kelompok. Tadi seperti Rahma yang Ibu lihat ada mungkin ya Rahma ya, teman kelompoknya masih belum bisa bantu, akhirnya Ibu membimbing kelompok Rahma di bagian nomor 2. Agak kebingungan. Rata-rata nomor 2 ya? Iya. Saya hitungan angka-angkanya juga. Nah, kalau sudah selesai di sini coba mungkin dari 3 yang sudah dipresentasikan di sini hasilnya, menurut kalian bagaimana menentukan kesimpulan, menentukan anti turunan itu dengan sebuah fungsi turunan, mengaitkannya bahwa turunan itu ada hubungannya, ada kaitannya dengan integral. Menurut kalian bagaimana? Jadi apa? Bisa mungkin yang bisa menyimpulkan antara apa tadi? Turunan dan integral di sini. Nomor 2 di sini apa? Integral. Karena sudah menggunakan lambang integral. Nah, di sini Ibu sengaja tampilkan kembali tabel tadi, kemudian setelah LKPD dibahas menghasilkan bahwa fx itu turunan dari sebuah fungsi fx. F kapital di sini ya. F-nya kapital itu adalah sebuah turunan. Ingat dari fx. Anti turunannya maka fx tambah c. Maka di sini kesimpulannya apa fx itu? Boleh Rahma, silakan. Ya, Rahma boleh. Jadi kan kalau di turunan, Mhm. proses berubahnya sebuah kata sama pangkat itu kalau pangkat dikurang, Iya. dikalikan. Siap. Tapi di integral, pangkat ditambah, untuk konstanta dibagi. Iya, kalau untuk koefisiennya dibagi. Bagaimana? Bisa dipahami? Kalau turunan pangkatnya Berkurang, sama koefisiennya dikalikan. iya. Iya. Berarti kebalikan ya? Integralnya kebalikannya. Sedangkan kalau integral, pangkatnya bertambah dan Yang dipangkatkan dibagi oleh angka yang sudah dipangkatkan dan yang sudah dijumlah. Ya, tepuk tangan buat Rahma. Kesimpulan dari menentukan kebalikan anti turunan dari konsep turunan itu sendiri. Bisa dipahami semuanya? Bisa ya. Kalau sudah semuanya paham di sini, Ibu akan memberikan tes ya, tes akhir mandiri kalau ini. Kalau tadi kan LTPD ya, sebelumnya itu kumpulkan dulu, itu ambil LTPD dan LKPD hasil akhirnya. Ya, Ibu ambil, udah selesai ya.
Ini hasil kelompoknya dari LKPD dan LTPD. Kemudian kalian coba siapkan gawainya atau handphonenya. Sudah masuk ke ininya, halamannya sudah? Sudah pakai kartu ini sudah dibuka? Sudah. Perhatikan pertanyaannya, baca baik-baik, jawab dengan hati-hati. Fokus ke layar dan fokus ke lambang, itu jawabannya ya. Silakan. Soal yang kedua, apakah nama lain dari integral? Ini waktu yang berjalan, waktu ya. Ada waktu itu berjalan. Ya, soal berikutnya yang berempat. Silakan. 30 detik. Wait. Benar. HP aku ya. Iya. X terakhir, soal terakhir. Lihat hasil terakhir. Siti Aisyah ya. Kemudian yang kedua Mela. Yang ketiga ya. Oh, Siti Aisyah yang ketiga. Yang kesatunya Rahma. Tepuk tangannya. Sudah selesai untuk ujian tes mandiri di sini. Sebelumnya, Ibu sebelum menutup pembelajaran kali ini, kalian nanti pertemuan selanjutnya harus bisa memahami tentang sifat daripada integral tak tentu. Jadi, di penutup ini Ibu ingin kalian nanti mempersiapkan pertemuan selanjutnya tentang sifat-sifat integral tak tentu. Atau istilah lainnya apa integral tuh? Anti turunannya atau kebalikan dari turunan ya. Sifat-sifatnya harus kalian pahami ya untuk pertemuan selanjutnya. Dan sebelum kita tutup juga Ibu ingin memberikan sedikit ya ke kalian, tetap terus semangat meskipun hasil akhir tadi belum mencapai maksimal, tapi harus terus yakin bahwa kalian itu pasti bisa ya. SMK bisa ya. Yakin matematika itu ya, bisa semuanya ya. Semangat untuk semuanya, tetap terus belajar matematikanya. Kemudian sebelum ditutup, Ibu ingin pimpin doa penutup kifaratul majlis oleh siapa? Siti Aisyah lagi. Silakan. Karena pembelajaran hari ini telah selesai, alangkah baiknya sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, agar diberi keselamatan, kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Ya, sekian dari Ibu pertemuan sekarang. Ibu tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.